Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Tonton terus videonya. Bismillah, halo semuanya, selamat datang di channelnya Bro Chris Civic. Jadi saya owner dari Grand Civic. Saya pengen menjelaskan atau sharing-sharing kepada teman-teman semua yang saya sudah sampaikan. Melihara mobil tua itu ya tidak mudah dan tidak gampang. Setua-tuanya mobil jangan disamakan dengan motor, teman-teman. Jadi misal harga mobil 20 juta seharga motor, tapi servisnya itu belum tentu murah. Ambil contoh gambar yang simpel aja. Saya waktu itu penggantian ban satu aja udah kehitung 900.000. Beda sama motor kan, misal 300.000. Nah, itu jangan disamakan dengan mobil. Jadi tolong persepsi teman-teman berpikiran positif lah. Jangan remehkan mobil tua yang ada di jalanan atau yang siapapun itu yang melihara mobil tua, karena itu tidak mudah kan. Butuh effort juga. Butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh biaya juga tentunya. Ya itu yang saya bilang kan, kadang tolong pikiran dan ucapannya dijaga. Coba teman-teman ketika berucapan kayak gitu, bisa nggak gitu tuh melihara mobil tua terus mengeluarkan kos yang luar biasa, harganya juga tidak seperti motor kan gitu. Itu sih teman-teman. Jadi yang saya mau menyampaikan, tolong dibuka lagi pikiran positifnya. Nah, waktu kemarin hari Senin saya kan mengadakan meeting. Terus setelah meeting kerjaan itu kan ada kayak semacam obrolan-obrolan gitulah di luar meeting kan itu. Terus ada teman saya ngomong, saya pengen melihara mobil Eropa. Saya diem aja, saya belum respon apa-apa. Terus dia nanya tiba-tiba, menurut abang gimana? Saya nanya kan, kalau dari saya, sebelumnya kamu udah pernah melihara mobil belum? Belum. Itu mobil pertama kali, first impression melihara BMW. Maksudnya pengen berencana melihara BMW lah. Nah, saya sampaikan kan, tolong dipertimbangkan kembali. Bukannya saya tidak senang kamu melihara atau sampean memelihara mobil BMW atau mobil Eropa lah itu. Bukannya saya nggak senang. Coba dipertimbangkan kembali, budgetnya berapa, terus costnya berapa, kamu udah kehitung belum? Soalnya saya ambil contoh, melihara BMW itu misal kamu beli 30 juta, sampai beli 30 juta, terus servisnya itu 2-3 kali lipat. Nah itu jadi udah terbayang kan pengeluaran biaya kos gitu. Nah jadi itu sih teman-teman, saya coba mengedukasi teman saya itu. Waktu itu teman saya tuh ya sama sih, kaum mendang-mending juga. Terus kan punya dananya juga nggak terlalu gede kan, dana buat kendaraan itu. Akhirnya dia gagal rencana itu tuh. Terus saya bilang lagi, udah, daripada beli BMW, beli apa, itu kan hobi kan gitu, coba buat yang usaha atau bisnis lah gitu. Mau LCG sih atau apa, udah nggak apa-apa, ambil aja itu. Karena itu juga akomodasi kita untuk menunjang saat mencari uang kan gitu. Saya selalu menyampaikan kayak gitu sih ke teman-teman saya. Ketika teman-teman sudah ada mobil selain operasional gitu, maksudnya udah ada backupnya lah, sok aja mangga silakan. Misalkan teman-teman udah ada mobil Calya, maaf ya saya nyebut merek, Calya misal, tapi teman-teman berencana ingin memelihara mobil tua, ya udah, why not kan gitu. Mungkin itu dipakainya untuk weekend atau sesekali lah liburan atau segala macam. Tapi jika teman-teman dirasa belum punya mobil untuk akomodasi harian, ya udah sangat tidak disarankan. Soalnya ketika nanti
beresiko apa-apa di jalan. Terus hari apes mobil tua itu nggak ada di kalender soalnya ketika kita sudah merencanakan pengen misalkan kota Bandung atau apa, tapi maaf tiba-tiba trouble atau harus di towing atau segala macam, itu kan malah bikin repot dan malah bikin pusing kan itu. Ditambah lagi juga malah makin kacau lah gitu. Nah tapi teman-teman, selama saya memiliki Honda Grand Civic ini nih, saya belum pernah sama sekali merasakan di towing, alhamdulillahnya. Karena saya langsung sadar diri gitu. Saya langsung, makanya renov habis-habisan kan, sampai mengeluarkan kos yang begitu besar. Ya itu sih teman-teman, harus butuh perhatian namanya mobil tua tuh. Jadi ketika kalian memelihara mobil tua, pastinya juga tentunya seperti orang tua atau seperti kakek atau seperti buyut lah gitu, yang mesti harus benar-benar tahu rewelnya, tahu ngadatnya, tahu apanya ya, ya rewel lah segala macam. Yang tadinya jalan tiba-tiba nggak jalan kan itu. Tapi selama saya memberikan yang terbaik buat mobil tua ini, nggak ada rewel sama sekali, alhamdulillah, Hirobil alamin. Karena saya perhatiannya yang begitu besar sih. Oh iya, mungkin bagi teman-teman yang belum nonton channel saya sebelumnya juga saya akan menjelaskan ya. Jadi dulu itu saya waktu masih kecil, ya saya dilahirkan dari keluarga yang maaf ya, ya dibilang kaya juga enggak, ya pokoknya cukup lah gitu. Terus punya mobil tua kan, bokap tuh dulu tuh punya mobil tua tuh ada 3. Starlet kotak, tahu kan teman-teman, coba searching di Starlet kotak tahun 86 itu saya masih ingat. Terus Hijet tuh kalau nggak salah tahun 75 waktu itu tuh. Terus sama Grand Civic tahun 90. Itu saya SD tuh tahun 2008 atau 2007 lah, saya kelas 1 atau kelas 2 waktu itu, lupa. Singkat cerita, lama kan memelihara mobil tua itu, sampai saya kelas 6 ada lah. Saya kesel karena waktu itu kan bokap kan sering nganter jemput saya kan gitu, pakai mobil tua. Terus maaf ya, lingkungan sekolah saya juga orang tuanya sering nganter jemput anaknya tuh pada pakai kendaraan mobil lah, mobil yang baru-baru gitu waktu itu. Saya waktu itu ya, pikiran saya kan waktu itu masih bocil kan gitu ya. Saya kesel, aduh, kenapa sih melihara mobil tua, coba ganti atau jual lah gitu tuh, melihara mobil muda gitu, satu atau daripada banyak kayak gini mobil tua semua ya, walaupun modif dan terawat lah gitu tuh. Cuman waktu itu saya masih bocil kan, saya kurang seneng aja gitu sama mobil tua. Singkat cerita, waktu SMP beli tuh agak mudahan Avanza. Mobil tuanya dijual semua, Avanza Veloz. Terus nambah lagi Honda Freed, Matic. Nah setelah SMA, alhamdulillah nambah lagi mobil Civic. Terus saya pakai Civic tahun 2015 ya waktu itu teman-teman. Civic terus sama Accord lah, ada orang tua. Ya saya sering minjem kan itu, walau make tapi posisinya bukan punya saya ya, punya orang tua. Jadi singkat cerita, saya pakai aja ke sekolah, ke SMA. Bensin dibayarin kan itu sama orang tua. Ya karena dulu waktu sekolah, ya maaf ya, saya sekolah aja gitu, nggak cari uang atau gimana kan, belum. Ya itulah saya mulai berpikir itu ketika pas sudah kuliah kan. Singkat cerita, saya misalkan kayak servis atau penggantian oli segala macam itu dibayarin sama orang tua sih. Saya lihat biayanya lumayan kan. Ketika servis besar gitu, nyampe misalkan Honda gitu ya, saya Honda dan Honda itu di 7 jutaan waktu itu tuh. Ya saya bilang mahal atau enggak ya relatif kan, tergantung part dan apanya yang mesti diganti lah, umur juga kan.
ketika brand Toyota juga ketika sudah kilometer tertentu harus diganti, ya udah diganti kan gitu. Nah, singkat cerita, waktu kuliah saya memutuskan pakai motor, nggak pakai mobil, karena supaya lebih cepat, akomodasinya juga sana sininya kan gitu tuh. Terus juga irit biaya juga kan kosnya. Kalau pakai mobil kan lumayan gitu. Pakai motor, terus lulus kuliah juga saya kerja di luar kota, pernah di Cikarang, terus sama di Jakarta pernah pakai motor juga. Terus kemarin terakhir di Sukabumi. Nah itu saya mulai butuh mobil. Mungkin teman-teman coba cari lagi video awal saya itu di Sukabumi. Nah itu tuh saya kan lagi ada kerjaan di Sukabumi ya. Baru banget saya melihara mobil ini Grand Civic, terus modif juga itu tuh, modif habis-habisan. Habis-habisan di sana luar biasa lah. Ya singkat cerita, saya juga itu mempertimbangkan kembali sih mobil apa yang saya butuhkan waktu itu kan untuk bolak-balik. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat, karena bisa aja saya minjem orang tua kan, mobil orang tua. Cuman kan saya pengen punya sendiri gitu tuh, nggak mau minjem-minjem. Terus singkat cerita saya cari aja, hampir kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan saya ngeriset itu tuh, mencari tahu mobil apa sih yang cocok. Yang pertama mulai dari merek, yang kedua cc-nya, yang ketiga sama spare part tentunya kan, sama yang keempat juga kebutuhan apa yang bisa saya yang apa membackup atau menunjang saya gitu tuh si mobil itu tuh. Singkat cerita itu saya kan punya dana 150 juta. Saya pengen beli mobil tuh nggak mau ngeluarin uang, tadinya nggak mau ngeluarin uang yang sampai semuanya kan gitu tuh. Ya misalkan kalian ada uang 30 juta pengen beli barang, ya udah beli barangnya yang 10 juta, jangan dihabisin semua tuh gitu teman-teman. Jadi supaya ada dana tabungan tuh 2-3 kali lipat lah minimal lah. Kalau saya pribadi kan, itu kan prinsip sih, kembali lagi ke prinsip pribadi. Singkat cerita saya dapat di 40, terus ya itu saya habis-habisan servis segala macam. Ada total di 60 kan, itu servis dan permajaan dan modif ya, bukan harga mobilnya. Jadi kalau dihitung total mungkin ada 100 juta lebih. Luar biasa kan teman-teman. Jadi ini buat gambaran teman-teman aja ya. Makanya ditonton video saya, ada tuh apa saja sih yang udah diganti kan, mulai dari audio, mesin, terus cat ulang juga saya semua dicat, kaca film segala macam, kunci. Ya pokoknya luar biasa lah teman-teman. Saya merawat mobil ini nih ya bener-bener apa ya, memanjakan mobil lah gitu tuh, tidak terbengkalaikan mobil lah gitu. Jadi bukan apa yang dilihat sama orang-orang di luar tuh, wah bagus ini, keren. Ya iyalah keren, didandanin kan pakai uang. Makanya saya capek, kadang males terus terang aja saya udah maaf banget, saya udah capek kerjaan. Terus kadang ada orang ngomong asbun atau gimana lah, nggak ngotak, terus nawar harga yang murah apa segala macam. Coba lu rasain, makanya melihara mobil tua emang murah atau apa, yang nggak gitu kan konsepnya. Ya itu paling teman-teman, ketika kalian pengen beli mobil, coba pertimbangkan lagi ya. Ketika kalian belum sama sekali memiliki mobil atau mobil pertama, coba yang kalau menurut saya itu adalah brand Daihatsu, yang kedua itu Toyota, nah yang ketiga Jepang atau Suzuki juga boleh lah. Pokoknya jangan mobil Eropa teman-teman, mobil Eropa, mobil maaf banget ya Amerika, terus apapun itulah yang sekiranya yang pertama itu part-partnya itu kan kadang gak lengkap atau susah dicari, atau dealernya aja udah gak ada kan, tutup. Mungkin kalau misalkan brand-brand Jepang kan banyak gitu, OEM nya segala macam, melimpah lah. Nah itu sih, coba dipertimbangkan yang brand-brand Jepang dulu kalau menurut saya.
Terus kalau dari segi anak muda, jiwa anak muda ya menurut saya Honda sih. Soalnya itu udah paling cukup worth it lah. Jangan dulu Eropa-Eropaan, udah nurut deh. Lu daripada beli mobil Eropa gitu, masih mendingan lu buat investasiin leher ke atas kan, daripada servis segala macam, bensin boros, menang di tampilan doang, menang di tampilan sama di di tongkrongan lah gitu tuh, keren segala macam, tapi ya bukan untuk kaum mendang-mending gitu teman-teman. Terus juga kalau untuk Honda kan, maksudnya kalau untuk brand Jepang itu ya bagi saya masih so far so good lah, masih bagus, masih worth it. Ya pokoknya apapun itu mobilnya, apapun itu mereknya, coba kalian pertimbangkan lagi, riset lagi sesuai kebutuhan kalian ya. Jangan asal terburu-buru karena saya pengen ngambil Accord karena saya udah melihara mobil sebelumnya. Saya nanya mobil apa, mobil Ayla. Ya udah, lu rasain aja sendiri. Mulai dari cc-nya aja Accord kan 2400, pastinya sahabat Pertamina, boros 1:8 atau 1:9 mungkin ya kalau kaki kalian sekolah gitu. Tapi kalau untuk kaki kalian yang tidak sekolah, misalkan asal bejek-bejek gas aja ya bisa 1:7, 1:6. Ya luar biasa sih itu teman-teman. Terus juga dari part juga kan mobil Honda itu mobil Accord itu kan kelasnya kelas atas kan gitu. Jadi tentunya ya mahal. Tentu dibayar dari harga mahal juga dibayar dengan kenyamanan juga yang sangat luar biasa kan gitu. Ya itu kalau misalkan teman-teman sudah dirasa yakin dan cocok, ya udah gas aja terus, gas pantang mundur, maju terus. Ya gitu aja teman-teman. Mohon dukungannya ya supaya channel ini berkembang, makin maju, terus kalian juga sehat-sehat, sukses terus, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Tonton terus video saya sampai akhir, dan tonton terus video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bismillah.